Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Ainul Huri dari program studi Hukum Keluarga semester 4 dengan NIM 2321508029. Di sini saya akan menganalisis fatwa MUI nomor 67 tahun 2022 tentang hukum zakat atas barang yang digadaikan. Yang pertama, apakah fenomena hukum zakat atas barang yang digadaikan pernah terjadi? Jawabannya, fenomena hukum zakat atas barang yang digadaikan memang pernah terjadi dan menjadi perdebatan di kalangan ulama. Secara umum, pendapat yang paling kuat menyatakan bahwa zakat atas barang yang digadaikan atau dalam status gadai tetap wajib dikeluarkan. Namun ada perbedaan pendapat tentang waktu pembayaran zakatnya. Selanjutnya, itu ada kewajiban zakat atas barang gadai. Dalam hukum Islam, ada pendapat yang menyatakan bahwa zakat wajib dikeluarkan atas barang yang digadaikan, khususnya seperti emas, perak, dan komoditas lain yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ulama seperti Syekh Mansur Al-Buhuti berpendapat bahwa jika harta yang digadaikan telah mencapai nisab dan haul, maka pemiliknya rahin tetap wajib membayar zakatnya. Selanjutnya, ada praktik di masyarakat. Di kalangan masyarakat, ada berbagai praktik terkait zakat atas barang gadaian. Beberapa orang memilih untuk tidak mengeluarkan zakat karena ragu dengan status kepemilikannya. Sementara yang lain membayar zakat karena menganggap bahwa barang tersebut tetap menjadi hak kepemilikan mereka. Contoh kasusnya itu ada misalnya seseorang menggadaikan emasnya di bank syariah. Sebagian ulama berpendapat bahwa emas tersebut tetap dikenakan zakat jika sudah mencapai nisab dan haul, karena hak milik tetap berada pada pemilik. Namun, beberapa ulama berpendapat bahwa zakat tidak wajib dibayarkan karena emas tersebut sedang digadaikan. Selanjutnya, itu ada fenomena yang terjadi sebelum keluarnya fatwa MUI. Fatwa MUI yang saya analis ini tentang hukum zakat atas barang yang digadaikan. Jadi di dalam fenomena itu ada 5 fenomena. Tapi di sini saya mengambil 2 fenomena saja. Yang pertama itu ketidakpastian hukum. Peminjam yang menggadaikan barang mungkin merasa bingung tentang kewajiban zakatnya. Apakah barang gadai tersebut masih menjadi kepemilikan mereka dan karenanya masih harus dizakati atau tidak lagi? Terus yang kedua itu ada perbedaan pendapat. Beberapa mungkin berpendapat bahwa barang gadai masih di bawah kepemilikan pemiliknya dan karenanya wajib dizakati. Sementara yang lain mungkin berpendapat bahwa kepemilikan telah berpindah ke pemegang gadai dan tidak lagi wajib dizakati. Oke, selanjutnya itu ada hadis dan ayat Al-Qur'an. Yang pertama itu diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi secara tidak tunai atau hutang. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan gadaian berupa baju besi. Hadis riwayat Bukhari nomor 2068 dan Muslim 1603. Yang kedua dari firman Allah yang berbunyi, "Hai orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.
Surah Al-Baqarah ayat 267. Yang selanjutnya, hadis Rasulullah SAW, hadis Nabi SAW yang menegaskan tentang kewajiban zakat bagi umat Islam yang memenuhi syarat. Dari Ali radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat kepada orang-orang muslim yang kaya atas harta mereka, yang mencukupi kebutuhan orang-orang muslim yang fakir, dan tidak akan terjadi kelaparan dan tidak memakai pakaian sama sekali, kecuali karena orang kaya tidak menunaikan zakat. Ketahuilah, sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka, orang kaya yang tidak berzakat, dan akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih. Hadis riwayat Al-Tahabarani. Hadis yang selanjutnya, hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang ketentuan haul dalam kewajiban zakat. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada zakat di dalam harta sehingga berputar 1 tahun. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis yang selanjutnya, hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang ketentuan nisab dalam kewajiban zakat, yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada zakat bagi perak di bawah 5 uqiyah, tidak ada zakat bagi unta di bawah 5 ekor, dan tidak ada zakat bagi tanaman di bawah 5 wasak. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Yang selanjutnya itu ada pendapat para ulama. Yang pertama dari Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Imam An-Nawawi menyampaikan jika seseorang menggadaikan ternak atau komoditas zakat lainnya dan haul telah terpenuhi, maka ada 2 jalan. Pertama, pandangan dari mazhab Syafi'i dan jumhur yang menegaskan wajib dikeluarkan zakatnya karena kepemilikannya secara penuh terhadap harta tersebut. Yang kedua, ada yang menyatakan adanya perbedaan terhadap harta yang digasap karena terhalangnya tasarruf terhadap harta tersebut. Yang memegang pendapat jumhur juga ada pandangan bahwa hutang tidak mencegah kewajiban zakat. Yang kedua, pendapat ulama yang kedua dari Asy-Syaikh Al-Mansur Al-Buhuti. Beliau mengatakan bahwa dalam Kasyaf Al-Qinaan Matan Al-Iqna bahwa zakat juga wajib untuk komoditas zakat yang digadaikan. Rahin dapat membayar zakat tersebut dengan harta yang digadaikan jika diizinkan oleh murtahin. Yang ketiga, itu ada pendapat ulama yang lain. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa zakat tidak wajib dikeluarkan atas barang yang digadaikan. Mereka berpendapat bahwa barang yang digadaikan berada dalam kepemilikan murtahin atau pihak yang menerima gadai, sehingga zakat menjadi kewajiban murtahin. Pendapat ini didasarkan pada pengertian bahwa harta yang digadaikan tidak sepenuhnya berada dalam kendali rahin selama masa gadai. Yang keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Yang kelima, pendapat peserta rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 19 Oktober 2022 bertepatan dengan 23 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Dikeluarkannya fatwa MUI tentang hukum zakat barang yang digadaikan. Itu yang pertama, ada ketentuan hukum. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan barang yang digadaikan adalah barang milik penggadai yang digadaikan kepada orang lain sebagai jaminan atas utang dan dikembalikan saat ada pelunasan yang dilaksanakan dengan menggunakan akad syar'i.
Yang kedua, ketentuan hukum. Pada dasarnya, barang yang digadaikan tetap dimiliki oleh orang yang menggadaikan. Yang kedua, barang yang digadaikan sebagaimana angka 1 wajib dizakati jika yang pertama termasuk kategori harta yang wajib dizakati al-amwal az-zakawiyah. Yang kedua, mencapai nisab termasuk ketika ditotal dengan harta sejenis dan yang tidak digadaikan. Dan yang ketiga, memenuhi syarat haul pada harta yang memerlukan syarat hawalan al-haul. Terus yang terakhir, ketentuan hukum zakat barang yang digadaikan mengikuti ketentuan hukum jenis barang tersebut. Yang ketiga, ketentuan penutup. Yang pertama, fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari memerlukan perbaikan dan penyempurnaan akad akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Yang kedua, agar tiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahui, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Sekian pembahasan dan analis fatwa MUI tentang hukum zakat atas barang yang digadaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.